Modul pelatihan. Pengantar, harapan, dan komitmen belajar. Kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024 tidak terlepas dari keberhasilan kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, sehingga persiapan sumber daya manusia yang berperan menjadi KPPS harus melewati proses pelatihan untuk menyamakan standar pemahaman dan kerja akan tugas dan tanggung jawabnya selama pemilu 2024. Pelatihan KPPS harus didukung oleh proses pembelajaran yang berjalan dengan tertib dan lancar, hubungan antar peserta yang akrab, hubungan antara peserta dengan panitia dan fasilitator juga harus terjalin dengan baik. Situasi seperti ini merupakan syarat mutlak bagi tercapainya proses pembelajaran yang kondusif, yang pada akhirnya setelah pelatihan selesai para peserta yaitu KPPS diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan, keterampilan dan sikap yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sebagai KPPS. Keberhasilan pelatihan secara keseluruhan ditentukan oleh tingkat kesiapan peserta dan proses belajar mengajar baik kesiapan secara fisik maupun kesiapan secara mental emosional. Kondisi seperti ini baru akan dapat tercapai apabila seluruh peserta saling mengenal dengan baik, dengan siapa mereka akan bekerja sama serta siapa sebenarnya dirinya dan siapa orang lain yang berada di luar dirinya. Di samping itu perlu juga admin dalam bekerja sama dan berperilaku yang seharusnya dan memahami materi-materi yang akan diikuti selama pelatihan. Membangun komitmen pembelajaran, building learning commitment, pada prinsipnya adalah menyiapkan peserta pelatihan agar saling membangun kepercayaan sesama peserta, memiliki sikap keterbukaan, openness, memiliki tanggung jawab, responsibility, dan merasa dirinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lainnya, interdependensi. Sehingga, sesi awal sebelum peserta menerima materi inti dari pelatihan menjadi sesi yang penting agar suasana kelas saat menerima materi kondusif dan manfaat yang diterima oleh peserta menjadi maksimal. B. Deskripsi singkat. Pokok bahasan sesi pengantar, harapan, dan komitmen belajar dimaksudkan agar semua peserta pelatihan mampu menciptakan komitmen yang positif dan mampu menciptakan suasana pelatihan yang kondusif agar semua pihak dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari proses pelatihan yang sedang berlangsung. Penguasaan tentang belajar dan bekerja. Berkelompok dengan komitmen tinggi merupakan langkah pertama dan utama dalam proses pelatihan yang berkualitas. Oleh karena itu untuk dapat mencapai maksud tersebut diperlukan upaya dari fasilitator untuk menyediakan sarana dan media pelatihan yang menyenangkan, dan para peserta pelatihan dituntut untuk sadar dan sungguh-sungguh untuk dapat menetapkan dan melaksanakan komitmen yang mereka rumuskan dan sepakati secara bersama. Materi harapan dan komitmen belajar ini ditujukan agar tercipta dan terbangunnya komitmen sehingga hadirnya suasana pelatihan yang kondusif, munculnya motivasi yang tinggi dari peserta pelatihan dan ditunjang dengan fasilitator yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut, akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. C. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah 1. Untuk mencairkan suasana yang kaku karena antar peserta pelatihan belum saling mengenal. 2. Menyiapkan peserta agar dapat berkomunikasi dan bertukar pengalaman secara terbuka. 3. Menciptakan suasana belajar yang menggembirakan dan menyenangkan. 4. Menetapkan harapan dan kedisiplinan yang disepakati bersama. D. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan 1. Saling mengenal. Tercipta suasana akrab di antara peserta. 2. Diketahui dan dipahami harapan para peserta. 3. Terbangunnya komitmen dan kedisiplinan peserta selama pelatihan. E. Materi pokok dan submateri pokok. Dalam pembelajaran ini materi pokok yang disampaikan adalah sebagai berikut. 1. Kenalan kegiatan, fasilitator, peserta, dan lingkungan. 2. Bina suasana dan motivasi belajar. 3. Pengantar harapan peserta. 4. Komitmen pembelajaran. Bab 2. Pengantar, harapan, dan komitmen belajar. A. Identitas. Materi, pengantar, harapan dan komitmen belajar. Alokasi waktu, 15 menit, 1 pertemuan. Media pembelajaran, modul, PowerPoint dan video.
B. Deskripsi. Pokok bahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan, fasilitator, dalam membina suasana kelas termasuk di dalamnya perkenalan kegiatan, perkenalan fasilitator, dan pengenalan lingkungan, juga memberikan pemahaman kepada peserta tentang bina suasana dan motivasi belajar, serta harapan dan belajar. C. Tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran ini diberikan dengan tujuan 1. Peserta memahami cara membina suasana kelas termasuk di dalamnya perkenalan kegiatan dan perkenalan fasilitator. 2. Peserta memahami pengenalan lingkungan, juga memberikan pemahaman kepada peserta tentang suasana dan motivasi belajar, serta harapan dan komitmen belajar. D. Indikator hasil belajar. 1. Peserta mengenal konteks pelatihan, fasilitator, serta lingkungan pelatihan. 2. Suasana di kelas tercermin melalui tingginya tingkat interaksi positif antara peserta dengan fasilitator serta arta. 3. Peserta mengutarakan harapan terhadap pelatihan ini dari aspek materi serta peningkatan pemahaman akan materi yang diterima. 4. Peserta menunjukkan komitmen dengan mengikuti seluruh sesi pelatihan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Perkenalan. 1. Perkenalan kegiatan. Fasilitator membuka pelatihan dengan menyapa peserta dan menyampaikan tujuan dari pelatihan yang sedang diselenggarakan. Sesi pembukaan pelatihan dimulai dengan kedatangan peserta ke ruang pelatihan, di mana mereka disambut dengan hangat oleh fasilitator. Fasilitator, sebagai pengarah acara, memulai sesi dengan sapaan ramah dan menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi peserta. Setelah itu, fasilitator menyampaikan tujuan dari pelatihan yang akan diikuti peserta. Hal ini mencakup penyajian gambaran umum mengenai apa yang diharapkan dicapai oleh peserta pada akhir pelatihan. Dalam ini, fasilitator dapat menekankan manfaat pelatihan serta relevansinya dengan kebutuhan peserta. 2. Perkenalan fasilitator. Sesi perkenalan fasilitator dan tim merupakan langkah krusial dalam membuka pelatihan. Dalam waktu singkat, sekitar 1 menit, fasilitator memperkenalkan diri secara singkat, menyampaikan latar belakang dan pengalaman yang relevan yang mendukung keahlian mereka sebagai pemimpin pelatihan. Fasilitator juga memperkenalkan seluruh tim fasilitator yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan. Mereka mungkin menyebutkan nama, peran, dan latar belakang masing-masing anggota tim. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peserta bahwa mereka akan mendapatkan panduan dan dukungan penuh dari tim yang berkompeten selama pelatihan. Setelah perkenalan selesai, fasilitator memberikan ruang bagi perwakilan peserta untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal satuan kerjanya. Kesempatan ini menciptakan hubungan yang lebih akrab dan membuka pintu bagi lebih lanjut selama pelatihan. Sesi perkenalan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, menunjukkan kredibilitas tim fasilitator, dan membuka saluran komunikasi yang efektif antara peserta dan tim pelatihan. 3. Pengenalan lingkungan. Fasilitator memandu peserta melalui ruang kelas sambil memberikan pengenalan singkat tentang fasilitas-fasilitas penting. Ini termasuk mushola, toilet, dan area umum lainnya. Peserta diinformasikan secara singkat tentang lokasi dan cara mengakses fasilitas-fasilitas tersebut. Tujuan dari sesi ini adalah memastikan peserta merasa nyaman dan terinformasi tentang lingkungan pelatihan. Fasilitator juga membuka kesempatan untuk pertanyaan peserta terkait dengan fasilitas yang disediakan. F. Bina suasana dan motivasi belajar. 1. Bina suasana. Sesi Bina suasana ini ditekankan pada pendekatan andragogi membangun hubungan positif antara peserta, peserta dengan panitia, dan peserta dengan fasilitator. Fasilitator memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer yang mendukung pertukaran ide dan pengalaman. Untuk mencapai ini, beberapa aktivitas dapat diintegrasikan dalam sesi ini. Fasilitator dapat merancang kegiatan yang melibatkan pertanyaan pembuka interaktif. Fasilitator dapat memulai sesi dengan pertanyaan yang mengundang diskusi dan pengenalan antar peserta, seperti pertanyaan tentang harapan atau pengalaman terkait pelatihan. Pertukaran pengalaman, peserta dapat diundang untuk berbagi pengalaman mereka sendiri, memungkinkan terciptanya kedekatan dan libatan awal. Selain itu, fasilitator dapat memanfaatkan teknik fasilitasi yang mempromosikan partisipasi aktif, seperti memberikan ruang untuk tanggapan terbuka dan menyelenggarakan sesi tanya-jawab. Keberhasilan sesi Bina Suasana akan tercermin dalam hubungan yang terjalin antara peserta, panitia, fasilitator, membentuk fondasi yang kuat untuk proses pembelajaran yang optimal.
2. Motivasi belajar. Sesi motivasi belajar bertujuan untuk meningkatkan semangat peserta dan memotivasi mereka untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Mengikuti pendekatan andragogi, fasilitator mulai dengan menyampaikan pesan motivasional dan menekankan pentingnya keterlibatan pribadi dalam proses belajar. Peserta diundang untuk merenung, menetapkan tujuan pribadi, dan membangun komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut. Aktivitas yang dapat mendukung motivasi belajar melibatkan A. Ceramah pendek inspiratif. Fasilitator memberikan ceramah singkat yang membangkitkan semangat dan mengaitkan pelatihan dengan dampak positif. B. Aktivitas peningkatan semangat, melibatkan peserta dalam kegiatan yang meningkatkan semangat dan membangun kebersamaan, seperti permainan pendek atau latihan energizer. C. Perencanaan tujuan pribadi, fasilitator membimbing peserta dalam merumuskan tujuan pribadi mereka untuk pelatihan ini, mendorong rasa kepemilikan pus. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, sesi motivasi belajar bertujuan untuk menciptakan dorongan internal peserta sehingga mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. G. Pengantar harapan peserta. 1. Pengumpulan harapan dan fokus materi. A. Menyiapkan kertas berwarna, 2 warna berbeda, untuk setiap peserta. B. Memastikan tersedia pena atau spidol. C. Fasilitator membagikan kertas metaplan dan menyampaikan instruksi. D. Peserta menuliskan harapan terhadap pelatihan di satu kertas metaplan. E. Peserta menuliskan materi yang paling ingin diperkuat kertas metaplan lainnya. F. Peserta menempelkan metaplan pada tempat yang telah disediakan. 2. Sharing harapan. A. Memastikan metaplan terpasang dengan rapi. B. Menyediakan waktu yang cukup untuk kegiatan berikutnya. C. Fasilitator meminta beberapa peserta untuk berbagi harapan mereka singkat. D. Membacakan beberapa metaplan secara cepat untuk memberikan gambaran umum. 3. Refleksi singkat. A. Mendorong peserta untuk membahas kesamaan harapan atau fokus materi. B. Mengidentifikasi pola atau tren umum dari kesamaan harapan peserta. C. Fasilitator mencatat poin-poin muncul dari pembagian harapan dan fokus materi. Haji komitmen pembelajaran. Membangun kesepakatan kontrak belajar. A. Menyiapkan daftar ketentuan kontrak belajar yang akan dibahas. B. Memastikan peserta memiliki pemahaman yang jelas tentang setiap ketentuan. C. Fasilitator menjelaskan poin kontrak belajar. D. Peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau klarifikasi. E. Peserta menandatangani kontrak sebagai bentuk komitmen. I. Referensi poin peraturan kelas pelatihan. A. Peserta diharapkan hadir tepat waktu setiap hari pelatihan. Keterlambatan lebih dari 15 menit perlu diinformasikan sebelumnya kepada fasilitator. B. Peserta diminta untuk mengenakan pakaian sesuai aturan yang diinformasikan. C. Selama sesi pelatihan, peserta diminta untuk menonaktifkan atau mematikan ponsel seluler atau alat komunikasi lainnya. D. Pengecualian dapat dibuat untuk keadaan darurat, namun, harus mendapat persetujuan dari fasilitator serta memang diperbolehkan oleh fasilitator pemateri. E. Peserta diperbolehkan meninggalkan ruangan hanya untuk ke toilet atau kebutuhan pribadi mendesak dengan izin fasilitator. F. Peserta dapat merokok di area yang telah ditentukan di luar ruangan dengan memperhatikan aturan dan tata tertib setempat. G. Peserta diharapkan aktif berpartisipasi dalam diskusi, kegiatan, dan latihan selama pelatihan dengan tetap menjaga kesopanan dan tangan sebagai tanda ingin berbicara. H. Peserta yang diminta maju oleh fasilitator diharapkan bersedia dan siap untuk berbagi pengalaman atau pandangan di depan kelompok. J. Latihan. 1. Dalam sesi perkenalan, fasilitator memperkenalkan seluruh tim fasilitator yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan dengan menyebutkan A. Nama. B. Peran. C. Latar belakang. D. Semua benar. 2. Pendekatan andragogi untuk hubungan positif antara peserta, peserta dengan panitia, dan peserta dengan fasilitator, disebut dengan istilah A. Motivasi belajar. B. Bina suasana. C. Pengantar harapan. D. Refleksi singkat. 3. Aktivitas yang dapat mendukung motivasi belajar melibat hal berikut, kecuali A. Ceramah pendek inspiratif. B. Aktivitas peningkatan semangat. C. Perencanaan tujuan pribadi. D. Memberikan masukan atau klarifikasi. 4. Pengantar harapan peserta melibatkan kegiatan berikut ini.
A. Pengumpulan harapan dan fokus materi. B. Sharing harapan. C. Refleksi singkat. D. Semua benar. 5. Membangun kesepakatan kontrak belajar melalui kegiatan berikut, kecuali A. Fasilitator menjelaskan setiap poin kontrak belajar. B. Peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau klarifikasi. C. Peserta menandatangani kontrak sebagai bentuk komitmen. D. Fasilitator membagikan kertas metaplan dan menyampaikan instruksi. Bab 3. Penutup. Melalui serangkaian aktivitas yang dirancang dengan cermat, berhasil menciptakan suasana yang memotivasi partisipasi peserta, mengukuhkan kontrak belajar sebagai dasar keberhasilan, dan membentuk lingkungan pembelajaran yang penuh inspirasi. Dalam bab penutup ini, kami memberikan tan untuk merenungi bersama pencapaian-pencapaian yang telah dicapai sepanjang awal sesi pelatihan. Dengan kontrak belajar yang kini menjadi landasan, peserta dapat memandang masa depan pelatihan dengan keyakinan dan tekad yang diperbaharui. Mari kita bersama-sama merayakan perjalanan ini, mengevaluasi dampak positif yang telah terjadi, dan menatap masa depan dengan semangat yang tinggi.